Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM H032002 kelas Pendidikan Biologi C angkatan 2020 Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan membuat video podcast mengenai hubungan antara organisme dan faktor lingkungannya berdasarkan beberapa artikel ataupun jurnal yang telah saya kaji. Berdasarkan artikel yang telah saya kaji, yakni artikel evaluasi spermatozoa domba jantan berekor tipis yang digembalakan di lahan kering. Berdasarkan artikel tersebut, dapat kita ketahui bahwa adanya hubungan antara hewan dengan faktor lingkungannya, di mana ternak domba merupakan salah satu ternak yang tergolong dalam ruminansia kecil dan sebagai sumber protein hewani yang dipelihara oleh masyarakat di Indonesia. Sistem pemeliharaan ternak di wilayah timur pada umumnya masih digembalakan di padang sabana, yang merupakan bagian dari Pulau Timur yang beriklim semiarid, di mana musim penghujannya singkat, yakni 3-4 bulan, dan musim kemaraunya panjang, yakni 8-9 bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa suhu lingkungan yang tinggi dengan curah hujan yang rendah sangat mempengaruhi ketersediaan pakan menjadi kurang di lahan kering. Ketersediaan dan kecukupan nutrisi dalam pakan yang dikonsumsi ternak sangat mempengaruhi produksi dan kualitas spermatozoa ternak. Kebutuhan dan kecukupan nutrisi yang tidak terpenuhi akan memperlambat tercapainya masa pubertas dan umur pertama beranak, lama bunting, dan jarak antar kelahiran menjadi lebih panjang. Salah satu ternak ruminansia kecil yang memiliki produktivitas yang tinggi dan daya adaptasi yang baik dengan lingkungan adalah ternak domba. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa faktor lingkungan yang kering dapat mempengaruhi ketersediaan pakan serta kualitas spermatozoa pada ternak. Apabila kebutuhan dan kecukupan nutrisinya tidak terpenuhi, namun berdasarkan evaluasi hasil yang diperoleh dalam penelitian kualitas spermatozoa ternak domba jantan yang digembalakan di lahan kering dikategorikan baik. Pada artikel pemanfaatan pupuk kandang untuk budidaya sawi di tanah tukungan. Berdasarkan artikel tersebut, adapun hubungan antara tanaman ataupun tumbuhan dengan faktor lingkungannya, yakni tanaman sawi merupakan salah satu komoditas hortikultural yang sangat mudah ditanam, baik pada daerah yang bersuhu dingin maupun daerah panas, dan dapat ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 sampai 1200 mdpl. Untuk faktor lingkungan, yakni tanah dengan kandungan bahan organik yang tinggi sangat disukai oleh tanaman sawi. Struktur gembur, drainase yang baik, serta nilai keasaman yakni pH-nya 6-7 merupakan kondisi tanah yang optimal untuk pertumbuhan sawi. Jadi, mengenai hubungan antara tanaman dengan faktor lingkungannya di sini dapat kita simpulkan bahwa faktor lingkungannya yakni tanah memiliki kandungan bahan organik yang tinggi sehingga mempengaruhi kualitas dari tanaman sawi itu sendiri. Pada artikel kurva pertumbuhan diserat bakteri asam laktat dari saluran pencernaan itik lokal asal Aceh. Berdasarkan artikel tersebut, adapun hubungan antara bakteri dan faktor lingkungannya yakni mikroba sebagai kandidat probiotik berasal dari kelompok bakteri asam laktat, khususnya genus Lactobacillus dan Bifidobacterium. Bakteri asam laktat merupakan golongan bakteri gram positif, tidak membentuk endospora, bakteri anaerob atau fakultatif anaerob, bakteri yang memproduksi asam laktat sebagai produk
fermentasi utama dengan substrat karbohidrat yang sesuai. Faktor yang mempengaruhi ataupun faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi bakteri asam laktat ini yakni yang pertama ada pH atau derajat keasaman, yang merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Kondisi lingkungan asam ataupun basa berpengaruh terhadap aktivitas lingkungan sehingga menghambat pertumbuhan dan metabolisme mikroba. Semua lactobacilli yang diisolasi memiliki ketahanan sedang atau baik terhadap pH 3 dan kemampuan bertahan akan menurun pada kondisi asam tinggi, terutama ketika lebih rendah dari pH 2. Bakteri asam laktat dapat tumbuh dan berkembang pada kondisi pH optimum, yaitu sekitar 5,5 sampai 5,8. Yang kedua, kemampuan adaptasi bakteri juga didasarkan pada fase pertumbuhan bakteri. Salah satu contohnya yakni yang pertama pada fase lag, di mana fase ini merupakan fase adaptasi ataupun kemampuan bakteri menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan baru. Kemampuan bakteri pada fase lag sangat beragam. Hal ini dipengaruhi oleh komposisi media, jumlah sel pada inokulum awal, kondisi pH, suhu, dan sifat fisiologis mikroba pada media sebelumnya. Contoh yang lainnya juga dapat kita lihat pada fase eksponensial, di mana pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial dipengaruhi oleh kondisi suhu, nutrien dalam media, dan sifat genetik dari mikroba. Pada artikel keanekaragaman jamur makroskopis di Jalur Curug Ciberem Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango. Berdasarkan artikel tersebut, adapun hubungan antara jamur dengan faktor lingkungannya yakni dari hasil nilai indeks keanekaragaman jamur makroskopis di Jalur Curug Ciberem yaitu 2,2 yang termasuk dalam kategori sedang. Keanekaragaman dan distribusi populasi jamur makro dipengaruhi oleh komposisi spesies pohon inang dan iklim, komunitas tumbuhan dan keadaan lingkungan, serta ketinggian tempat. Komposisi tumbuhan diikuti dengan iklim mikro. Ditinjau dari parameter abiotiknya, kondisi abiotik di jalur pengamatan mempengaruhi pertumbuhan jamur. Tumpu Bolon mengatakan bahwa cahaya, suhu, dan air secara ekologis merupakan faktor lingkungan yang penting bagi kehidupan jamur. Suhu sangat berpengaruh terhadap kelembapan, karena kelembaban mempengaruhi perkembangan spora jamur. Sedangkan untuk derajat keasaman atau pH, konsentrasi pH pada substrat bisa mempengaruhi pertumbuhan jamur meskipun secara tidak langsung, karena berpengaruh terhadap ketersediaan nutrisi yang dibutuhkan. Kebanyakan jamur tumbuh dengan baik pada pH asam sampai netral. Kelembaban rata-rata di kawasan penelitian berkisar antara 80,6% sampai 83%. Hal ini sesuai dengan pendapat Ganjar et al. 2006 bahwa jamur dapat tumbuh pada kisaran kelembaban udara 70% sampai 90% dan menurut Sari et al. 2016 pada kisaran 80% sampai 90%. Kelembapan air menyebabkan hifa jamur dapat menyebar ke permukaan substrat. Kisaran intensitas cahaya yang didapatkan pada kawasan
jalur Curug Ciberem adalah 1,17 sampai 2,34 kLx yang tergolong rendah ke sedang. Hal ini membuat pertumbuhan jamur menjadi optimal. Maka dari itu, kondisi abiotik di kawasan ini berdasarkan pencatatan suhu, pH, kelembaban, dan intensitas cahaya menunjukkan kondisi yang mendukung bagi kehidupan jamur makroskopis di jalur Curug Ciberem. Baiklah, itulah tadi beberapa artikel yang telah membahas mengenai hubungan antara hewan dan faktor lingkungannya, hubungan antara tumbuhan dan faktor lingkungannya, hubungan antara jamur, bakteri dengan faktor lingkungannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah mendengarkan video podcast ini sampai akhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.